Light Novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-16 chapter 5. Pagi 31 Desember, kelompok Tatsuya berangkat dari villa keluarga Sukuba. Dan ini merupakan percobaan ketiga mereka untuk pergi ke rumah utama. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah utama Yosuba dari villa adalah sekitar 2 jam. Selagi mempertimbangkan tumpukan salju di jalan, 3 jam akan cukup. Yuka menawarkan, "Aku rasa tidak apa-apa jika kita berangkat setelah makan siang." Tapi Tatsuya telah memikirkan tentang kemungkinan kejadian yang akan terjadi pada hari ini. Karena itu, dia ingin berangkat secepat mungkin. Yuka terlihat seperti makhluk malam dan terlihat lesu saat dia menyetir, seperti jika tubuhnya belum benar-benar bangkit. Mungkin itulah alasan dibalik tawarannya untuk berangkat setelah makan siang. Masih dia entah bagaimana berhasil mengemudikan mobil dengan aman, dan akhirnya mereka sampai di terowongan masuk yang menuju ke desa Yosuba. Di dalam terowongan itu ada banyak cabang jalan, tetapi mekanismenya yang diperlukan untuk mengalirkan gelombang fusion dalam bentuk gelombang tertentu pada titik-titik tertentu untuk dapat membuat rute ke rumah Yosuba. Terowongan itu menyediakan gerbang otomatis dari sihir non-sistematik. Dengan mekanisme ini, rumah utama Yosuba terpisah dari dunia luar, setidaknya saat ini tentang transportasi darat. Fasilitas ini dimaksudkan untuk menyembunyikan lokasi dari Institut Penelitian Keempat, karena tingginya kerahasiaan dari Institut Penelitian Keempat. Hanya namanya yang diketahui, dan lokasinya bahkan tidak diketahui oleh pejabat tinggi pemerintah dan petugas militer. Karena keluarga Yosuba mewarisi fasilitas ini, mereka pergi ke berbagai tempat untuk menghapus ingatan orang yang mengetahui tentang rahasia ini, benar-benar menyembunyikan lokasi rumah mereka. Gerbang yang sama juga ada di beberapa lokasi, tapi mereka hanya menuju gerbang yang beroperasi setiap waktu. Untuk mereka yang tahu tentang ini, area ini merupakan tempat yang strategis untuk melakukan penyeragapan. Di saat yang sama, namun ini juga berarti area ini berada di dalam pengawasan Yosuba, dan penyerangan akan membutuhkan ketetapan hati dalam jumlah yang banyak. Dengan alasan ini, Yuka memastikan bahwa mereka tidak akan menerima serangan lagi saat mereka sudah sampai di tempat ini. Namun, Tatsuya menyimpulkan bahwa mereka pasti akan diserang. Perbedaan mereka berdua berkorrespondensi dengan reaksi mereka yang berbeda. Dari sisi jalan pegunungan, tepat sebelum mereka memasuki terowongan itu, dari lereng, sebuah longsoran putih turun ke bawah. "Miyuki, lelehkan longsoran salju itu!" Tatsuya berteriak bahkan sebelum Yuka menyadari longsoran itu. "Baik, Oni-sama." Miyuki merespon Tatsuya. Yuka tiba-tiba menginjak rem. Minami mengeluarkan sihir pelindung. Longsor itu turun dari samping jalan. Miyuki merubah salju itu menjadi air dengan sihirnya. Mobil itu berhenti. Pelindung yang dibuat oleh Minami dibentuk di sekitar mobil. Semua ini terjadi dalam kurang dari 1 detik. Lumpur yang mengalir muncul di depan mobil. Dari awal, longsoran itu tidak ditunjukkan untuk menyerang mobil Yuka. "Minami, lepaskan pelindungnya." "Baik, mengerti." Saat aliran lumpur dari salju yang mencair itu telah turun, Tatsuya meminta Minami untuk melepaskan pelindung sihirnya. Sebelum pelindung sihir menghilang secara natural, Minami membatalkan sihirnya sendiri. Entah Tatsuya yang memerintahkannya atau Minami yang melakukannya sendiri. Wajah mereka sangat tegang. Tatsuya keluar dari mobil dan berdiri di depan. Diikuti Minami, Miyuki, dan Yuka juga keluar dari mobil. Batu dan pohon yang jatuh tersebar di depan mobil. Mereka telah tersapu turun oleh longsoran salju, atau lebih tepatnya aliran lumpur. Setelah salju meleleh di lereng gunung, mereka berempat mendekat dan akhirnya berdiri di depannya. "Oni-sama, apakah ini dimaksudkan untuk menghalangi kita?" Miyuki juga sadar bahwa longsoran itu diatur untuk langsung mengenai mereka. Dia bertanya kepada kakaknya tentang spekulasi ini. "Tidak, ini penyergapan." Namun jawaban Tatsuya sedikit berbeda dari spekulasi Miyuki. "Keluarlah!" Orang yang berteriak adalah Yuka. "Jika kau tidak, aku tidak akan menahan diri." Meskipun berada wilayah keluarga Yosuba, kendaraan mereka diserang, dan sepertinya ini telah menginjak-injak harga diri Yuka. Setelah tidak menerima reaksi apapun, dia frustasi dan mengeluarkan CD tipe lipat dari tas tangannya. Dia menemukan tombol samping untuk mengeluarkan keyboard. CD tipe lipat telah dimulai dikomersilkan sejak awal tahun ini. Bagian ringkas dari keseluruhan CD ini adalah keyboard numerik, sementara bagian diperpanjang dari penutupnya adalah antena untuk bantuan penampakan.
Tujuannya untuk menggantikan moncong dari CID tipe pistol dengan antena datar yang ditunjukkan kepada target dengan permukaan penutupnya. Sihir penggangguan mental, Mandrake, sihir yang melepaskan gelombang psion yang menyebabkan kerusakan secara psikologi dengan menyebabkan teror dalam sudut 150 derajat di depan musuh. Mandrake tidak membuat gambaran teror, tapi dia adalah teror itu sendiri. Tidak ada efek mematikan dari Mandrake, namun siapapun di bawah efek sihir ini akan terkena horor terlepas dari ketahanan mental mereka. Dan pikiran mereka akan melemah secara signifikan. Faktanya, kerusakan mungkin akan lebih berpengaruh untuk mereka yang telah menerima latihan mental untuk melawan ketakutan. Mereka akan terjatuh ke dalam kepanikan setelah terserang oleh ketakutan yang mereka seharusnya dapat atasi. Mereka akan terjatuh atau kehilangan kesadaran setelah tidak dapat menahan tekanan ini. Ini bahkan dapat meninggalkan luka mental dalam untuk beberapa waktu. Saat Yuka menggunakan Mandrake, sihir yang lain juga digunakan dalam waktu yang sama. Sihir pelemah gelombang suara, Silent Field. Bukan tidak mungkin untuk benar-benar menghapus efek dari Mandrake dengan Silent Hill. Namun, ini dapat melemahkan efeknya. Setelah Mandrake telah dilemahkan oleh Silent Field, seorang penyihir dapat bertahan melawan itu dengan memperkuat informasi psion mereka tanpa memiliki bakat untuk sihir pengganggu mental. Sihir ini, kau, Kotona-san, bukan? Aku sudah mengetahui identitasmu. Keluarlah. Namun untuk melakukan ini, musuh baru tahu kegunaan dari Mandrake sebelumnya. Yuka hanya dapat memikirkan satu penyihir yang ahli dalam sihir seperti Silent Veil dan juga mengetahui sihirnya. Katsuhige-san juga. Bagaimana kalau kau keluar dari belakang wanita itu? Segera setelah mendengar provokasi Yuka, sebuah bayangan keluar ke jalan. Tidak hanya permukaan air menguap, lapisan udara panas dengan puffing bahan telah terbentuk. Ponon Maser. Untuk menenangkan kekaguan Miyuki dan Minami dengan kehadiran mereka, Tatsuya menatap dan mengungkap sihir yang digunakan secara sengaja. Aku tidak memiliki niat untuk bersembunyi. Segera setelah itu, suara bariton yang baik terdengar dari depan. Yuka mengangkat matanya yang terkejut pada kabut panas. Miyuki dan Minami sama, hanya Tatsuya yang melihat ke tempat jatuhnya batu tadi. Melihat 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan muncul. Butuh waktu untuk melalui rintangan yang tersebar di sekitar sini. Dia lebih tinggi daripada Tatsuya. 1 kepala di 188 cm. Tubuhnya kurus. Postur tubuhnya tidak menyembunyikan tampang lambannya. Tubuhnya juga tidak terlihat memiliki ketidaknyamanan apapun dengan tinju kelas berat yang diberikan kepadanya. Dia merupakan petugas dari Kementerian Pertahanan. Setahun yang lalu, anak tertua dari keluarga Shibata, salah satu keluarga cabang Yasuba, dan di saat yang sama, salah satu kandidat dari kepala keluarga selanjutnya, Shibata Katsuhige. Jika kau tidak bersembunyi, mengapa kau tidak menjawab lebih cepat? Yuka menaikkan hidungnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan dibodohi. Aku baru saja akan menjawab dari jarak pembicaraan normal. Aku menahan diriku sendiri. Katsuhige menjawab begitu dengan wajahnya yang kaku. Kaulah yang menyerang sebelum aku dapat menjawab. Seperti biasa, Yuka-san sangat agresif. Merepotkan sekali. Katsuhige berpikir seperti itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Yuka mengamati kelakuannya dari ujung matanya. Jadi Katsuhige-san dapat berkata seperti itu setelah bersembunyi di bayang dan menyerang kita dengan longsoran. Longsoran itu bukan untuk mengenai mobilmu. Tidak pernah ada niat untuk menyerangmu. Itu benar. Anak muda yang telah ditahan oleh Katsuhige sedang melindungi dirinya. Aku tidak akan perlu menggunakan Ponon Master. Dia berbeda darimu yang tiba-tiba serius. Tampaknya anak muda inilah yang menggunakan Ponon Master tadi. Kanata-san, bisakah kau mundur? Bajunya tidak rapi seperti musisi atau ilustrator. Dengan tampang seniman muda, Yuka memintanya untuk mundur dengan bahasa sarkastik seperti lagu teatrikal. Apa? Berbicara dengan Katsuhige-san sekarang, ini merupakan pembicaraan antara putri keluarga Tsukuba dan pewaris keluarga Shibata. Ini bukanlah waktu untuk pelayan ikut campur. Kau, hentikan Kanata. Orang yang menghentikan itu adalah wanita yang berdiri di samping Katsuhige, Kotona. Nesan, nama lengkap anak itu adalah Susumi Kanata. Dia adalah adik dari Kotona. Mereka berdua adalah guardian dari Katsuhige. Kita memang adalah pelayan Katsuhige-san. Yuka-san tidak mengatakan hal yang salah. Tapi jangan mempermalukan Katsuhige. Pada kalimat itu, Kanata mundur. Katsuhige-san sangat dijaga oleh bawahannya. Yuka berbicara dengan suara yang kasar.
Dan ini tidak hanya Kotona-san, aku mengerti. Makna kata tersebut dapat berubah tergantung pada nadanya. Kanata yang mundur merubah ekspresinya. Ya, berkat dirimu. Namun suara dalam Katsuhige tidak menunjukkan adanya perasaan yang menghentikan Kanata dari berlebihan. Aku pikir mereka terlalu bagus untukku sebagai bawahan. Aku selalu ingin menjadi majikannya yang berarti bagi mereka. Aku pikir kita harus sedikit emosional seperti perintah keluarga Isuba. Aku rasa aku harus belajar dari Yuka-san dalam aspek ini. Kali ini Yuka merubah ekspresinya. Aku juga seorang guardian, jadi aku akan menahan mulutku juga. Tatsuya mengganggu pembicaraan di waktu yang bagus, tapi memperlihatkan tatapan tak punya malu Yuka. Mungkin dia melakukannya. Aku tidak mempermasalahkannya. Bahkan jika kau seorang guardian, kau kerabat dekat dari kepala. Aku rasa itu tidak mempengaruhi pendirian kami sama sekali. Tatsuya. Sikap murah hati Katsuhige menunjukkan sesuatu yang sulit untuk dikategorikan sebagai keramahan terhadap seseorang yang lebih muda atau kasar kepada pelayan. Miyuki pada saat itu tampaknya memiliki kesulitan dalam menilai sikap semacam itu dari perkataan Katsuhige, tapi tentu saja Tatsuya sendiri tidak menaruh minat pada hal-hal seperti itu. Terima kasih, lalu kita selesaikan hal ini secepatnya. Tidak ada perubahan terhadap sikapnya. Aku ingin tahu maksudmu. Ini merupakan permintaan yang sederhana. Bisakah kau membiarkan kami lewat? Tatsuya meminta secara belak-belakan selagi mengatakannya sendiri. Aku mengerti, memang seperti Tatsuya-kun. Maaf, Tatsuya tidak menundukkan kepalanya dan hanya menunjukkan dengan perkataan. Dia menunggu respon Katsuhige. Katsuhige juga cocok dengan gaya Tatsuya dan tidak berbelit-belit. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa membiarkan itu. Katsuhige menunjukkan tatapan mengintimidasinya. Dengarkan aku juga. Turunlah dari jalan ini. Kita tidak akan memiliki perselisihan yang tidak dibutuhkan jika kau melakukan itu. Tatsuya sedikit mengangguk, namun ini bukanlah untuk menunjukkan kesetujuan terhadap permintaan Katsuhige. Gesturnya menunjukkan perselisihan tak terhindarkan untuk melewati jalan ini. Katsuhige menutup bibirnya. Kotona dan Kanata di sampingnya juga bersiap. Jika memang begitu, Katsuhige mengatakan sesuatu untuk menentukan situasi. Dia baru saja akan mengatakannya. Jadi sudah diputuskan, namun Tatsuya bermaksud untuk melanjutkan perkataannya. Katsuhige telah mengumpulkan rangkaian aktivasi dan sudah siap untuk menembakkannya, tapi dengan sengaja mematikannya dan membiarkan rumus sihir terus-menerus menghilang. Dengarkan, Kotona dan Kanata meletakkan jari mereka di seedi di depan mereka. Minami sudah siap untuk membuat pelindung kapanpun. Dia tidak akan melewatkan satu hal pun kali ini. Di tengah konfrontasi ini, Tatsuya mengatakan sesuatu yang tak terduga bagi Katsuhige. Tak perlu dikata, sebagai guardian Yusuba, aku memiliki tanggung jawab untuk mengawal majikanku, majikan dari semua bahaya. Jadi, sebagai guardian Miyuki, aku tidak ingin membawa Miyuki ke dalam bahaya medan pertarungan. Aku rasa kalian berdua juga sama. Tentu saja, orang yang menjawab pertanyaan Tatsuya merupakan Kotona. Aku ingin membahayakan Katsuhige-san karena masalah keluarga. Dia menjawab dengan gairah seperti jika dia melindungi kekasihnya dan adiknya dengan nada yang sama dengan kakaknya. Aku juga merasa sama seperti itu, Nesan. Tatsuya menganggukkan dengan pahit, wajah serius. Katsuhige yang merasa seperti mereka tergantung pada tipuan mematikan, berspekulasi dan berkata, "Hei, kau tidak bermaksud." Setelah melihat ekspresi Tatsuya, "Kau akan diam di sini. Kau tidak boleh lewat titik ini." Setelah Katsuhige mencoba untuk mencegah situasi ini, Tatsuya lanjut berbicara. "Demi menghadapi jalan buntu ini, pertarungan tak terhindarkan. Lalu, mengapa kita tidak menentukan ini dengan duel di antara guardian? Aku sendirian, tapi mereka dua. Kau tidak bisa." Baiklah, Katsuhige dan Kotona berbicara dalam waktu yang sama, menunjukkan jawaban yang berlawanan. Kita memiliki Yuka-san sebagai pihak ketiga di sini, dan Minami akan melindungi dan Yuka-san di pepohonan. Aku janji padamu, dia tidak akan memberikan bantuan. Tatsuya menjawab dengan konsisten dan segera menyelesaikan apa yang ingin dikatakan. Mari kita lakukan. Kita tidak bisa, ini terlalu berbahaya. Walaupun Katsuhige bermaksud seperti itu, mereka telah berdebat di antara mereka sendiri dan gagal untuk mendengarkan perkataan Tatsuya hingga selesai. Tatsuya-kun tidak cacat seperti yang orang lain pikirkan. Aku bahkan tidak bisa mengatakan bahwa aku pasti bisa mengalahkannya. Dia sama seperti kepala sebelumnya, Eisaku sama, yang terakhir untuk menjadi penyihir petarung. Kita juga merupakan penyihir dengan tubuh modifikasi yang disesuaikan untuk bertarung. Generasi kedua dari seri Bard. Kekuatan bertarung ada di gen kami, bahkan sebelum kami lahir. Tidak peduli siapa musuh kami, kita tidak akan dikalahkan dengan mudah. Itu bukan masalah
kamu mengukur tingkat Tatsuya dengan parameter yang salah. Dia pertama kali membunuh orang saat berusia 6 tahun, segera setelah eksperimen penyihir buatan. Tidak diragukan tentang kekuatan yang dimiliki tangannya. Dia menenggelamkan seorang penyihir petarung berbakat berusia 30 tahun di kolam dari darahnya sendiri. Dari awal saat mereka mencoba membunuh satu sama lain, bukan kecelakaan maupun serangan kejutan. Dia hanya 6 tahun saat itu. Kau tahu, dia bahkan belum ke sekolah dasar saat itu. Kotona tidak bisa berkata-kata dengan matanya terbelalak setelah mendengar informasi dari Katsuhige. Orang yang kehilangan kata-kata bukanlah dia saja. Minami dan bahkan Miyuki terkejut mendengar ini. Kotona, apa yang kau lakukan saat berusia 6 tahun? Kotona tidak dapat menjawab Katsuhige. Katsuhige-san, orang yang merespon kepada Katsuhige adalah Tatsuya. Tolong jangan menyebarkan informasi privasi orang lain di depan orang. Katsuhige menatap Tatsuya dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman saat dia melihat wajah Miyuki dan Minami. Master, biarkan aku melakukan ini. Orang yang mengatakan itu adalah Kanata. Dia memanggil Katsuhige Master seperti pemilik toko. Perkataannya membuat kakaknya menutup mulutnya sendiri. Pastinya dia lebih unggul jika aku menghadapinya 1 lawan 1. Aku pasti akan kalah. Namun, aku tidak berpikir dia dapat melakukan itu saat 2 lawan 1. Katsuhige mengerutkan keningnya mendengar perkataan Kanata. Tatsuya-kun telah membuat taruhan bahwa dia dapat menang melawan kalian berdua. Walau begitu, apakah ini tidak apa-apa karena kita memiliki keuntungan? Saat Katsuhige memikirkan persuasinya, kali ini Miyuki mengganggunya. Shibata Katsuhige-san. Miyuki dengan sengaja memanggil dengan nama lengkapnya, sopan dan sikap halus dalam sikap dingin. Miyuki yang berdiri di samping Tatsuya melihat lurus kepada Katsuhige. Aku telah meminta untuk bergabung dengan Obasama, kepala keluarga Yosuba, untuk menghadiri pertemuan tahun baru. Untuk memenuhi perintah ini, aku harus mencapai rumah utama hari ini. Perkataan halus dengan intonasi halusnya bahkan dapat disalahartikan sebagai lagu yang tidak memungkinkan setiap sanggahan dari setiap fase bodoh. Untuk menghalangiku dengan melawan perintah Obasama seperti ini, Katsuhige-san, kelakuanmu bisa dikatakan melawan Obasama. Sebagai putra dari keluarga Shibata yang melawan kepala, keluargamu akan dicap sebagai pemberontak. Kau mengerti hal ini, bukan? Katsuhige tidak dapat memberikan jawaban apapun. Dia hanya berdiri di tempat dengan pemikiran dicap sebagai pemberontak. Namun dari sudut lain, keluarga Shibata yang memiliki pendirian yang berbeda di kepala, ini bukanlah aksi pembangkangan. Miyuki tersenyum seperti malaikat terhadap Katsuhige. Ini bukanlah senyuman untuk sekutu, tapi seperti untuk seorang pendosa. Namun kau juga memiliki posisimu. Itulah mengapa aku tidak mencoba untuk menuduhmu, mencoba melawan Obasama, tapi melainkan sebagai kesempatan bagi kakakku. Jika kakakku kalah, aku akan pergi dan pulang dengan diam. Ini bukanlah intimidasi, tapi proposal Katsuhige yang seharusnya memiliki pikiran penuh dihukum sebagai pemberontak, terpojok oleh fakta bahwa seluruh Shibata diambil sebagai sandera. Sayang sekali kita tidak memiliki banyak waktu. Tolong tentukan keputusanmu. Aku ingin bertarung dengan Tatsuya. Apa itu baik-baik saja? Katsuhige membalas dengan suara yang penuh penderitaan. Miyuki menggelengkan kepalanya dengan wajah menyesal. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kakakku. Masalah ini dapat diselesaikan seperti yang telah ditawarkan kakakku. Katsuhige masih bingung. Dia bahkan tidak sadar jatuh ke jebakan Tatsuya. Sesungguhnya Katsuhige tidak perlu pergi. Dia datang dengan tekad kuat untuk mengusir Tatsuya dengan kekuatan penuh. Karena itu merupakan pendirian pertamanya. Dia tidak butuh untuk mendapat izin dari Miyuki untuk melawan Tatsuya. Walaupun Katsuhige sudah tak bingung, dia sedang berdiri di situ dengan setengah hati, berpikir tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dia tahu bahwa Miyuki atau Yuka hanya akan patuh tanpa negosiasi. Karena dia sudah menimbang-nimbang, ini tidak perlu untuk melakukan pembicaraan yang memimpin mereka ke penawaran akhir untuk mereka bertiga, Katsuhige, Kotona, dan Kanata. Ini karena dia mengambil langkah buruk. Jika ada waktu untuk berdiskusi yang dia hadapi dengan kondisi yang dihadapinya di awal pertarungan, dia tidak mampu menahan bebannya sendiri untuk membuatkan Kotona pergi dan membahayakan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa mengatakan, aku menolak. Dia secara mental terpojok untuk sesaat, walaupun ini hanya tipuan karena situasi belum berubah sama sekali. Orang yang menyelamatkan Katsuhige adalah Kotona. Susumi Kotona akan menerima tantangan dari Shibata Tatsuya. Kotona, secara langsung Katsuhige berteriak untuk menahan Kotona. Tapi kali ini bahkan Kotona tidak mundur. Katsuhige, karena situasi sudah berubah sampai seperti ini, kita tidak memiliki pilihan lain. Tidak,
Bagi Katsuhige-san yang tidak bisa memilih untuk menghindari penyerangan keluarganya, ini merupakan penyelesaian yang diinginkan. Tidak peduli hasilnya, aku tidak bisa membiarkan kandidat kepala keluarga kalah atau terluka di sini. Tidak, bukan berarti tidak apa-apa jika kau kalah. Aku tidak akan kalah dengan sia-sia. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat memenangkan pertarungan ini. Kotona, tapi Kotona menutup mulut Katsuhige dengan jari telunjuknya setelah melihatnya khawatir akan dirinya. Katsuhige-san, tolong jaga Miyuki. Lalu dia menentukan tatapan Katsuhige-san kepada Miyuki. Miyuki percaya akan kemenangan kakaknya. Itulah mengapa orang itu tidak takut sedikit pun. Seperti yang dikatakan Kotona, Miyuki terlihat di pandangan Katsuhige tidak gelisah sama sekali. Katsuhige, bisakah kau mempercayaiku? Senyum nakal terlihat di matanya, namun sebagian besar dari kemampuan Kotona berasal dari Katsuhige. Kotona tahu bahwa teror adalah Tatsuya. Selama 4 hari menuju pertemuannya, dia telah berdiskusi dengan Katsuhige berkali-kali tentang bahaya dekomposisi dan ingin tahu tentang regrowth miliknya. Dia juga mungkin menyadari ketidaknormalannya sebagai kombat. Ini bukan untuk pengawalan, tapi sebagai latihan untuk mengalahkan musuh. Meskipun menjadi penyihir, Tatsuya mengenakan berbagai senjata dan pelatihan keterampilan tempur untuk membungkam musuh. Katsuhige tidak menemukan cara untuk menjelaskan hal ini dalam waktu singkat, hanya dengan beberapa kata. Itu hanya membuktikan bahwa Tatsuya tidak normal, bahkan dengan sedikit penjelasan sekarang. Dan Kotona seharusnya dapat mengerti. Namun dia mencoba untuk berani. Dia berharap bahwa dia dapat percaya pada kekuatannya. Aku mengerti. Aku akan mempercayai kalian berdua. Lalu dia sendiri harus merespon perasaan itu. Katsuhige berpikir seperti itu. Menanglah Kotona, Kanata, serahkan padaku. Tolong serahkan padaku. Setelah Susumi bersaudara menaikkan suara mereka, Tatsuya maju ke depan. Tatsuya menurunkan tangannya dengan gestur kepada Miyuki. Untuk cocok dengannya, Katsuhige mundur, mungkin untuk mengikuti fakta bahwa Kotona dan Kanata harus bertarung. Dia mengaktifkan sihir untuk membersihkan jalan dari batu dan pepohonan yang tersebar setelah longsoran itu. Tatsuya memandang Kotona dan Kanata dengan tatapan menyakitkan. Apa? Suara Tatsuya yang menjawab Kanata bercampur dengan keraguan. Kau tidak akan menurunkan penjagaan kami bahkan jika kau berkata seperti itu. Aku tidak memiliki niat untuk mencari jalan keluar dari sini khususnya. Maka urus sendiri urusanmu. Kami tidak akan menarik diri satu sama lain. Kanata menjawab begitu dan terlihat untuk mengalih perhatian dari rasa malunya. Dari sudut pandang Tatsuya, musuhnya sengaja salah paham tentangnya dan sengaja bersemangat, tapi sepertinya mereka akan menderita dampak dari rasa sakit. Bagaimanapun mereka telah menghambat jalannya selama 2 hari terakhir. Dia tidak sedang ingin untuk membiarkan mereka melakukan sesuatu semau mereka lagi setelah apa yang telah dilakukannya. Bagaimanapun, apa kita akan melakukannya di sini? Apa kau ingin mengubah lokasinya? Kotona menatap ke belakang setelah mendengar pertanyaan Tatsuya. Dia memastikan jika mereka telah cukup jauh dari Katsuhige. Tapi saat dia memandang Katsuhige, dia mengangguk kepadanya. Kanata menyerang Tatsuya di muka, namun Katsuhige tidak dapat melihat hasilnya. Mata Katsuhige terpaku pada Kotona yang mengeluarkan sihir ke langit, mengaktifkan sihir terbang kontrol gravitasi. Kotona yang tiba-tiba terbang, tiba-tiba jatuh tanpa posisi mendarat. Katsuhige datang untuk menyelamatkannya. Dia mematikan gravitasi itu dengan menggunakan sihir kontrol intertial untuk tubuh Kotona. Dia menggunakan sihir deselerasi untuk melambatkan kecepatan jatuhnya, merubah orbit dari jatuhnya melalui sihir pergerakan. Dia menggunakan 3 rangkaian aktivasi pada tombol CID tipe telepon genggam dengan 3 pencatatan. Dia menggunakan rangkaian aktivasi dalam waktu yang singkat. Tubuh Kotona seperti yang dimaksudkan Katsuhige mendarat dengan selamat di tangannya. Terima kasih. Kotona yang ditangkap di lengan Katsuhige tersipu dengan malu berada dalam postur seperti itu. Maafkan aku Katsuhige-san, aku terlalu sibuk dengan dekomposisi dan menjadi mudah diserang oleh sihir lain karena aku tidak memperhatikan itu. Berhati-hatilah, Tatsuya-kun dapat memakai sihir lain selain dekomposisi dan regrowth. Dengan fast cast, aku seharusnya sudah mengatakan ini kepadamu berkali-kali. Ya, dia hanya dapat menggunakan flash cast untuk sihir yang menggunakan 3 langkah, tapi kecepatan aktivasinya sangat cepat. Dengan kekuatan itu, dia dapat mengaktifasi sihir yang sama lagi dan lagi dengan mudah. Apakah kau sudah mengerti setelah mengalaminya sendiri? Ya, kalau begitu pergi, Kanata sedang berjuang. Mengerti. Katsuhige mencoba untuk menekan perasaannya untuk merubah keputusan Kotona dan mengirimkan Kotona.
Selagi Kanata teralihkan dengan kakaknya yang melompat ke udara, Tatsuya mendaratkan telapaknya di dada Kanata, tepat di atas jantungnya. Di saat yang sama, getaran virtual ditanamkan, namun sihir getaran terhambat oleh gelombang lain yang mengalir di tubuhnya. Sebelum mengenai jantung Kanata, Kanata sempat untuk melumpuhkan getaran gelombang virtual yang mengalir ke tubuhnya. Dia mengesampingkan keajaiban dengan fenomena kekuatan pengganggu. Kanata mundur ke belakang dan menjentikan jari kirinya. Tatsuya mendekomposisi sihir itu untuk mematikan pengeras suara sebelum jentikan itu menjadi gangguan. Namun kenyataannya dia melewatkan kesempatan itu. Serangan kejutan tepat di belakangmu. Kanata memegang CED khusus di tangan kanannya, tipe laras pendek, dan menarik pelatuknya beberapa kali. Sebuah rangkaian aktivasi yang mengeluarkan suara muncul dengan jumlah yang sama seperti dia menarik pelatuknya. Tatsuya melumpuhkan sihir getaran itu, Sons Canon, dengan dekomposisi sebelum sihir itu aktif. Itu merupakan teknik sihir balasan. Sepertinya Kanata memiliki kecenderungan itu menyarankan informasi dalam pertarungan. Mungkin ini untuk meningkatkan semangatnya. Pastinya efek untuk meningkatkan semangatnya tidak dapat dipungkiri. Namun dari sudut pandang Tatsuya, itu membuang-buang kesempatan. Tatsuya menargetkan tubuh Posion. Dia menangkap kontrol dari pergerakan tubuhnya melalui Psion dan bukan syaraf. Lalu bagaimana dengan ini? Kanata berteriak selagi mengarahkan CED-nya pada Tatsuya. Tepat pada saat itu, Tatsuya merendahkan posisinya sampai dia berada di dada Kanata. Sukujiho. Ini merupakan salah satu dari teknik manipulasi tubuh yang dipelajari Tatsuya dari Yakumo. Dia juga mengetahui namanya, Sukujiho dari Yakumo, tapi dia tidak tahu apa itu sebutan yang benar. Tatsuya tidak terlalu peduli jika ini merupakan penyebutan yang benar menurut sejarah. Yang terpenting adalah efeknya. Kanata melebarkan matanya setelah Tatsuya muncul di depannya, tanpa tanda dari sihir akselerasi diri. Kanata yang tidak dapat bereaksi terpukul dan menjatuhkan CED-nya. Tatsuya menempatkan pukulannya di ulu hati Kanata. Kanata mengerang sangat keras selagi melipat tubuhnya yang jatuh. Serangan yang baru saja dilancarkan adalah kombinasi dari sihir getaran. Ini merupakan teknik bertarung murni. Gelombang di tubuh Kanata yang seharusnya menghalangi gelombang getaran tidak berguna sama sekali. Tatsuya mencoba untuk menyerang Kanata, untuk membuat terjatuh tak sadarkan diri. Dia tidak bermaksud untuk membunuhnya, tapi dia tidak keberatan akan setiap panjang selama ia tidak mati setelahnya. Namun itu berakhir lebih cepat oleh kekuatan cepat dari tendangan bola yang ditunjukkan kepada kepala Tatsuya ini. Tatsuya melompat ke belakang dengan cepat, menonaktifkan sound bombs yang berhamburan di sekitarnya. Kotona dikirim oleh Katsuhige setelah sound bomb dilancarkan. Kotona dan Kanata terpisah sekitar 30 meter. Pada saat Kotona berlari ke arah Kanata sekitar 10 meter, dia berhenti saat Kanata terjatuh ke jalan. Kotona mengoperasikan CED-nya dengan penyesalan bahkan saat dia memanggil nama adiknya. Namun saat dia melihat adiknya terpojok di depannya, dia segera menggunakan sihir bertarung yang dapat digunakannya. Dia dapat menggunakan sound bomb yang menghasilkan bola suara besar dari titik yang dipilih pada jarak tertentu. Walaupun dalam jarak sejauh ini, dia dan sekutunya akan terkena di dalamnya. Namun Kotona dan Kanata memiliki lapisan udara yang mengelilingi mereka untuk tujuan melipat gandakan penguatan informasi dengan suara. Dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk menembak sihir berdasarkan kalkulasinya. Namun rangkaian aktivasi sound bomb milik Kotona didekomposisi oleh Tatsuya. Dia membidik pada 24 titik sihir di saat yang sama. Tiba-tiba Tatsuya menghilang dari pandangan Kotona. Dia melompat secara diagonal di udara, tapi mata Kotona tidak bisa mengikuti pergerakannya. Dia mengubah arahnya menggunakan sihir akselerasi di udara. Saat Kotona menyadari perubahan dalam sihir, tubuh Tatsuya sudah sangat dekat. Jika musuhnya Kanata, Tatsuya akan langsung menendangnya. Namun, karena musuhnya Kotona, Tatsuya sedikit ragu untuk melakukan itu. Tatsuya tidak tiba-tiba menjadi feminim untuk menyerang pada momen ini. Dia mempertimbangkan bahwa dia dapat tak sengaja membunuh Kotona karena tubuh halusnya. Tatsuya merentangkan tangannya pada saat yang sama berada di atas Kotona. Dia menekannya saat di momen itu. Tubuh Kotona terjatuh dan cukup untuk melukainya. Tatsuya membaringkannya di jalan. Saat Kanata sudah pulih sepenuhnya untuk dapat berdiri dari kerusakan yang diterimanya dari Tatsuya, dia melihat kakaknya yang diturunkan dan dicekik Tatsuya. Menjauhlah dari Nesan. Dia segera mengambil CID-nya yang terjatuh dari jalan dan menembakkan Ponon Master pada Tatsuya. Bahkan Tatsuya sekalipun tidak akan melarikan diri tanpa luka jika terkena.
Tidak, jika penyihir memiliki sihir pelindung tingkat tinggi, ini dapat dihindari seperti Katsuto atau Minami. Namun jika pelindungnya dikeluarkan terlambat, ini merupakan serangan fatal. Sihir ganas dari Ponon telah keluar setelah setengah jalan. Gelombang koheren hilang dalam seketika, rangkaian aktivasi terurai setelah itu. Dan itu seolah-olah gelombang menghilang di tengah jalan. Ponon Master sebenarnya mengenai Tatsuya dalam sekejap mata. Namun waktu penyinaran terlalu pendek bahkan untuk mengenakan pakaiannya. Mengapa? Dia tidak dapat percaya bahwa sihirnya gagal melukai Tatsuya dan Kanata menembakkan Ponon Master sekali lagi. Kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Namun sihirnya digagalkan oleh Tatsuya lagi dan dengan seketika. Tatsuya melompat lagi, kali ini menuju Kanata. Namun tubuh Tatsuya tertembak di udara dengan ledakan yang disebabkan kompresi udara. Onisama, saat dia mendengar suara Miyuki, Tatsuya segera berdiri setelah terjatuhkan. Katsuhige, apa maksud semua ini? Wajahnya sedikit tenang melihat hal ini. Lalu Miyuki menaikkan suaranya dengan kecaman kepada Katsuhige. Peluru kompresi udara itu baru saja dibuat oleh Katsuhige. Katsuhige tidak menjawab Miyuki, tapi melanjutkan membuat peluru kompresi udara lagi. Kecepatan Tatsuya tersingkirkan oleh sihir dari Shibata Katsuhige, kandidat dari kepala keluarga Yosuba selanjutnya. Katsuhige spesialis dalam manipulasi kepadatan. Sihir yang mendasarinya adalah sistem berbasis konvergensi. Oleh karena itu, ia memiliki berbagai aplikasi manipulasi kepadatan dalam benda padat, cairan, dan bahkan gas. Setelah melihat bahwa dia tidak dapat terus mengeliminasi rangkaian aktivasinya, Tatsuya mengeluarkan dekomposisi pada struktur dinamis target yang menyebabkan fluktuasi pada kepadatan udara. Hasilnya, sihir Katsuhige meleset. Apa? Suara terkejut keluar dari tenggorokan Kanata. Katsuhige sekarang sepenuhnya bergabung dalam pertarungan dan akan mengeluarkan sihir selanjutnya pada Tatsuya. Namun tiba-tiba meningkatkan intens di udara yang membuat Katsuhige menghentikan tangannya. Miyuki telah menggunakan Niflheim dengan kekuatan gangguan yang tinggi di atas Katsuhige. Kabut nitrogen cair dicampur dengan pusaran mengalir dari udara dan dikembangkan jatuh menjadi tetesan air hujan karena gravitasi. Pergerakan Katsuhige terhenti. Tatsuya melompat 3 kali. Kanata telah membidik Tatsuya dengan CAD tipe pistolnya, tapi dia tidak dapat mengikuti pergerakan Tatsuya yang berubah arah saat dia menendang udara 3 kali. Tidak seperti kakaknya, Kotona, Kanata dikalahkan dengan tendangan tanpa ampun dari udara dari Tatsuya. Onisama, kau tidak apa-apa. Miyuki berlari ke arah Tatsuya yang melihat Kotona dan Kanata yang tergeletak di jalan. Katsuhige tidak menyerang. Apa kau terluka? Miyuki khawatir jika dia terluka dari peluru kompresi udara Katsuhige yang pertama. Tapi dia mengatakan kepada Miyuki, aku tidak apa-apa. Ini tidak meninggalkan luka yang tidak dapat disembuhkan. Dan setelah memastikan keamanan Tatsuya, dia mengeluarkan senyum kecil. Untunglah, Miyuki bernafas dengan tenang di depan Tatsuya. Minami datang di samping Miyuki dan memberikan handuk kepada Tatsuya. Tatsuya sama, gunakanlah ini. Ah, terima kasih. Miyuki memberikan tatapan tajam, bukan kepada Minami yang memberikan handuk putih kepada Tatsuya, tapi kepada Katsuhige. Katsuhige, aku akan bertanya kepadamu lagi. Apa maksudmu dengan campur tanganmu tadi? Sebelum Katsuhige menjawab pertanyaan itu, Yuka datang di samping Miyuki dengan suara penuh kecaman. Katsuhige, aku tidak pernah mengira kau serendah ini hingga akan melakukan hal seperti ini. Kau tidak hanya menghalangi kemenangan Tatsuya melawan Kotona dan Kanata, kau juga telah merusak perjanjian dengan melakukan hal yang memalukan, seperti melakukan serangan tiba-tiba. Tatsuya memutuskan interogasi Miyuki dan Yuka dengan beberapa alasan. Miyuki, Yuka, bisakah kita lanjutkan pembicaraan ini nanti? Mengapa? Mendengar permintaan Tatsuya, Katsuhige menutup mulutnya. Jika kau meninggalkan mereka berdua seperti ini, mereka akan sedikit terkena efek setelahnya. Jawaban Tatsuya merupakan pemikiran Katsuhige sekarang. Tidak ada efek seumur hidup jika mengingat dari tingkat obat modern dan pengobatan sihir yang kita miliki. Tapi aku berpikir akan lebih baik jika mereka segera menerima perawatan medis secepatnya. Tatsuya tidak menunggu jawaban Katsuhige. Dia melihat kembali kepada Miyuki. Mari kita lanjutkan perjalanan segera mungkin. Miyuki mengangguk dengan diam. Dia tidak menunjukkan adanya penyangkalan terhadap perkataan kakaknya. Minami menerima handuk dari Tatsuya setelah dia mengelap wajah dengan hati-hati dan melipatnya dengan tangannya. Tatsuya melihat Yuka. Yuka, bisakah aku memintamu untuk menyetir? Tidak seperti Miyuki, Yuka menaikkan alisnya penuh frustasi. Tatsuya-san, apa kamu baik-baik saja dengan hal ini?
Yuka mengarahkan matanya kepada Katsuhige. Katsuhige sedang melakukan perawatan untuk Kotona dan Kanata dengan wajah putus asa. Walaupun dia mendatangi mereka berdua bergantian, tidak bersamaan. Ini merupakan hal yang sulit bahkan untuk penyihir medis. Namun walau setelah melihat itu, kesan dari apa yang dilakukan Katsuhige selama pertarungan tidak dapat hilang dari Yuka. Bukankah ini tidak apa-apa meskipun aku tidak memiliki alasan untuk menyalahkan Katsuhige untuk memulainya? Tatsuya menjawab dengan sikap yang membuat Yuka terkejut. Maksudku bukankah kita disergap? Tatsuya adalah tidak membiarkan Miyuki melewati titik ini. Aku pikir ada kesempatan tinggi bagi mereka untuk datang dan menyerang kita dari awal. Saat Tatsuya mengatakan sesuatu yang sangat berbeda, Yuka sangat terkagum-kagum. Itulah mengapa kau membiarkan Kotona jatuh kepada Katsuhige. Tatsuya tidak menjawab pertanyaan mencela Yuka. Terlebih lagi tujuanku adalah untuk Miyuki menghadiri pertemuan tahun baru dengan aman. Mengingat bahwa beberapa persiapan dibutuhkan. Kita harus bisa sampai hari ini. Itulah mengapa aku ingin kita sampai ke rumah utama secepatnya. Aku mengerti, selama Katsuhige tidak menghalang kita, kau tidak peduli dengan hal yang lain. Yuka menatap Katsuhige sekali lagi. Sepertinya pertolongan pertama bagi Kotona telah selesai, walaupun dia belum sepenuhnya sadar. Cukup untuk berdiri sendiri. Sebenarnya dia hanya pingsan dari trauma, sehingga dia seharusnya tidak butuh waktu terlalu lama. Untuk sadar kembali, sekarang dia berkonsentrasi kepada Kanata dan Katsuhige berjongkok di sampingnya. Mengerti, jika kau tidak apa-apa dengan itu, aku juga tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mereka berempat masuk ke dalam mobil, lalu Yuka mulai menyetir. Saat mereka melewati Katsuhige yang melanjutkan perawatan di jalan, Katsuhige gagal untuk memperhatikan kelompok Tatsuya. Oke, pembahasan chapter 5 ini selesai sampai di sini. Kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya ya guys ya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.